Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Pernah nggak sih waktu baca Alkitab, Anda nemuin dua ayat yang kelihatannya kok beda banget? Nah, soal baptisan ini salah satunya. Ada teka-teki besar nih yang udah jadi perdebatan ratusan tahun. Di satu sisi dibilang A, di sisi lain dibilang B. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita lihat langsung ya ayatnya. Di Injil Matius, di bagian yang terkenal banget, Amanat Agung, perintah Yesus tuh jelas banget. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Spesifik kan? Tapi coba kita loncat ke kitab Kisah Para Rasul. Di sana praktiknya gimana? Ternyata gereja mula-mula itu membaptis orang dalam nama Yesus Kristus. Loh kok beda? Nah ini dia nih biang keladi perdebatannya. Langsung deh muncul pertanyaan gede. Apa Alkitabnya kontradiksi nih? Atau jangan-jangan ada yang ngubah ayatnya? Atau mungkin ada cara baca lain yang bisa ngejelasin dua-duanya? Oke, investigasi kita dimulai sekarang. Oke, pertama-tama kita coba lihat dari sudut pandang yang menantang Matius 28:19. Ada argumen yang bilang kalau rumusan Tritunggal ini mungkin bukan yang asli. Buat mereka, perbedaan yang kita lihat tadi itu bukan sekedar beda, tapi jadi bukti kalau ayat di Matius ini bisa jadi udah ditambahin belakangan. Argumen ini biasanya berdiri di atas dua pilar utama. Pertama yaitu tadi, praktik di Kisah Para Rasul. Logikanya kan gini, kalau Yesus nyuruh baptis pakai formula Trinitas, kenapa para rasulnya malah kelihatan nggak ngelakuin itu? Aneh kan? Pilar kedua, ini menarik. Ada tulisan dari sejarawan gereja kuno namanya Eusebius. Dia pernah loh ngutip Matius 28:19, tapi versinya lebih pendek, cuma dalam namaku, tanpa Tritunggal. Nah ini poin-poin yang kuat dan harus kita lihat serius. Nah sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Gimana bukti-bukti sejarah dan naskah-naskah kuno menjawab tantangan tadi? Karena ya kalau mau cek keaslian sebuah ayat, kita harus balik ke sumber-sumber paling tua yang ada kan, yaitu manuskrip-manuskrip kuno. Dan ternyata jawabannya cukup telak. Walaupun ada kutipan Eusebius yang beda itu, faktanya rumusan Tritunggal yang lengkap di Matius 28:19 itu ada di semua salinan Injil Matius kuno yang pernah ditemukan. Semuanya. Nggak ada satupun manuskrip dalam bahasa Yunani asli yang menghilangkan kalimat itu. Ini bukti yang kuat banget. Dan ini bukan dokumen sembarangan loh ya. Buktinya itu datang dari naskah-naskah paling kelas berat yang kita punya. Sebut aja Codex Sinaiticus sama Codex Vaticanus. Ini tuh manuskrip Alkitab lengkap tertua di dunia. Belum lagi rumusan ini juga muncul di terjemahan-terjemahan super kuno kayak Vetus Vatina dan Peshitta Suryani. Jadi buktinya tuh konsisten banget di mana-mana. Bahkan ada lagi nih, buktinya nggak cuma dari manuskrip Alkitab. Ada dokumen kuno di luar Alkitab namanya Didache. Anggap aja ini semacam buku panduan gereja dari akhir abad pertama. Dan coba tebak, di dalamnya tertulis jelas banget instruksi untuk membaptis pakai formula Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini nunjukin kalau formula ini emang udah dipakai sama gereja dari zaman paling awal, bahkan sebelum semua kitab perjanjian baru selesai ditulis. Oke, jadi bukti naskah untuk Matius 28:19 itu solid banget ya. Terus gimana dong dengan yang di Kisah Para Rasul? Kok praktiknya beda? Nah disinilah kuncinya. Jawabannya itu bukan cuma soal apa yang ditulis, tapi kenapa itu ditulis. Kita perlu ngertiin beda mendasar antara sebuah instruksi dan sebuah deskripsi atau cerita. Teks preskriptif itu gampangnya adalah perintah. Teks ini ngasih tahu kita apa yang harus dilakukan. Kayak resep masak atau buku manual gitu deh. Dia ngasih aturan atau formula resminya. Nah, kebalikannya itu teks deskriptif. Ini bukan perintah, tapi lebih ke laporan atau cerita. Dia nggak ngasih formula, tapi ngegambarin sebuah kejadian. Jadi, tujuannya itu buat ngasih tahu apa yang udah terjadi, bukan gimana seharusnya sesuatu dilakukan. Kalau kita pakai kacamata ini, semuanya jadi masuk akal. Matius 28:19 itu jelas teks preskriptif. Itu perintah langsung dari Yesus ngasih formulasi resmunya. Nah, ayat-ayat di Kisah Para Rasul itu sifatnya deskriptif. Itu bukan lagi ngasih perintah, tapi nyeritain sebuah peristiwa. Kisah Para Rasul itu lagi meringkas dasar atau landasan baptisan, bukan ngutip kata-kata persis yang diucapin pas upacaranya. Dengan cara pandang ini, kontradiksi yang tadi kita lihat perlahan-lahan hilang. Kedua rumusan ini ternyata nggak bertabrakan sama sekali. Mereka cuma punya fungsi yang beda.
Yuk kita lihat gimana keduanya bisa nyambung. Jadi waktu Kisah Para Rasul bilang ada orang dibaptis dalam nama Yesus, itu sebenarnya kayak ringkasan, cara cepat buat bilang kalau baptisan itu dilakukan atas dasar siapa Yesus dan apa yang udah dia kerjakan. Artinya, mereka dibaptis karena percaya sama pengorbanan Yesus dan mau tunduk sama otoritasnya. Jadi ini ngomongin alasan teologisnya, fondasinya. Jadi kalau dirangkai alurnya jadi gini. Pertama, dasarnya iman pada karya Yesus Kristus. Nah, inilah yang dimaksud dibaptis dalam nama Yesus. Kedua, tindakannya, upacara baptisan itu sendiri yang secara sakramen nyatuin orang itu ke komunitas orang percaya. Dan ketiga, rumusannya, kata-kata yang diucapin pas baptisan, yaitu pakai perintah langsung Yesus di Matius dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuh kan, nyambung semua, nggak ada yang kontradiksi. Dan kutipan ini nambahin satu lagi poin teologis yang penting banget. Nama Yesus itu kan secara spesifik merujuk ke firman yang jadi manusia ya. Itu namanya saat inkarnasi. Jadi Yesus itu bukan nama gabungan untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beda sama rumusan di Matius, yang emang sengaja secara eksplisit nyebutin ketiga pribadi Allah persis seperti yang Yesus perintahkan. Jadi kesimpulannya, ini bukan soal kontradiksi sama sekali. Justru, ini jadi pelajaran penting buat kita tentang gimana cara membaca teks-teks kuno. Cuma dengan ngertiin tujuan sebuah teks, pemahaman kita bisa berubah total. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir, kalau cara pandang ini bisa mecahin teka-teki sebesar ini, jangan-jangan masih banyak teks-teks kuno lain yang selama ini kita salah mengerti ya.